Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Dona Citra. Kali ini tema kesehatan kita adalah sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Siapa yang mau sehat? Saya. Siapa yang mau panjang umur? Saya dong. Anda juga pasti pingin panjang umur. Dan saya bukan sekedar ngomong karena ini juga teori dan juga prakteknya memang seperti itu pemirsa. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube saya jika dirasa bermanfaat pemirsa, karena pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kata kuncinya adalah perbaiki atau jaga kualitas daripada sirkulasi pembuluh darah dan kualitas pembuluh darah. Nah, faktor apa sajakah yang bisa menurunkan kualitas pembuluh darah maupun kualitas sirkulasi darah? Yang pertama adalah olahraga itu kurang. Jadi kurang olahraga, kurang gerak, ya. Kemudian yang kedua, sering makan makanan yang berlemak. Yang ketiga adalah sering makanan yang mengandung kalori tinggi seperti nasi yang banyak, ya nasi putih maksudnya yang banyak porsinya. Kemudian minuman yang terlalu manis, makanan yang terlalu manis itu bisa mencetuskan adanya endapan atau sirkulasi darah yang terganggu pemirsa. Lama-lama kan seperti itu. Minum minuman beralkohol, kegemukan atau obesitas ya, kemudian merokok. Nah, ini juga bisa membuat pembuluh darah itu kaku. Penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis, darah tinggi, ya. Kemudian adanya keluh-keluhan yang berkaitan dengan penumpukan kolesterol pada pembuluh darah. Ya, kita ketahui bahwa pembuluh darah itu ibaratkan ya pemirsa ya seperti kran. Nah, kran itu kalau bagian dalamnya, dinding dalamnya itu ada kotoran yang lama nggak dibersihkan, ya, secara otomatis alirannya gimana? Lambat kan? Yang keluar dari pipa air di pipa tadi kira-kira sedikit apa banyak? Jos apa nggak ngejos? Ya, pasti nggak ngejos alias sedikit. Nah, sehingga kita perlu menambah kekuatan daripada kran tadi. Nah, kran tadi ibaratkan itu seperti jantung pemirsa. Ya, jantung kalau lama-lama ngoyo, ya, memberikan pompa yang ngoyo, otomatis jantungnya juga ada gangguan pemirsa. Capek jantungnya atau lelah jantung seperti itu ya pemirsa ya. Jadi jagalah tubuh kita, terutama jantung. Jantung itu sehat kalau aliran darah kita juga sehat pemirsa. Kalau aliran darah terganggu karena endapan-endapan kolesterol pada pembuluh darah tadi, kemudian pembuluh darah dan pembuluh darah jantung ini kaku, otomatis metabolisme juga akan terganggu, otomatis aliran darah yang menuju organ-organ, terutama organ-organ vital akan terganggu. Organ vital itu apa, Dok? Organ vital adalah jantung, paru, otak, kemudian ginjal, mata. Ini organ-organ vital. Nah, ini harus dipertahankan pemirsa ya, jangan sampai kena salah satunya, terutama jantung. Karena jantung itu adalah mesinnya tubuh, mesin yang memompa sirkulasi pembuluh darah tubuh ke bagian-bagian yang lain. Itu adalah jantung. Kalau jantung rusak biasanya yang lainnya akan mengikuti adanya kerusakan. Tapi jangan khawatir pemirsa, jangan dok kok malah takut dok saya dok. Ya enggak, ini cuma wacana ya. Memang apa adanya saya ngomong di sini. Tapi kita harus berusaha supaya jantung ini membaik kondisinya. Bisa dok, insya Allah bisa. Makanya ikuti challenge YouTube saya sampai selesai dan semoga bermanfaat pemirsa ya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh karena adanya endapan kolesterol ataupun rusaknya pembuluh darah atau kekakuan pembuluh darah tubuh itu apa saja kalau di jantung itu ada yang namanya penyakit jantung iskemik atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung pemirsa. Nah ini biasanya keluhannya adalah chest pain atau nyeri dada, ini bisa menyebabkan kematiannya mendadak. Makanya hati-hati ya, jangan remehkan nyeri dada. Kemudian stroke. Nah ini stroke ini ya adanya penyumbatan di pembuluh darah otak sehingga terjadilah aliran darah yang tidak lancar, yang tidak bisa mensuplai ke bagian otak sehingga otaknya terganggu atau mengalami stroke pemirsa. Kemudian varises di kaki.
Nah, bagi Anda yang saat ini sudah ada varises, segera periksakan ke dokter. Mungkin dokter tahu penanganannya sehingga tidak sampai fatal akibatnya, tidak sampai istilahnya tidak sampai berbahaya. Ya pemirsa ya. Kemudian aterosklerosis dan penyakit-penyakit lain. Kita bahas yang maksudnya untuk orang awam itu ngerti bahasanya. Nah, caranya penanganan bagaimana, Dok? Caranya adalah Anda, ya kita harus tahu yang saya sebutkan tadi. Jadi, penyebab-penyebab atau faktor yang membuat sirkulasi pembuluh darah tadi atau pembuluh darah tadi menurun kualitas itu apa? Nah, ini harus dikenali dan diperbaiki. Misalkan kurang olahraga, ya olahragalah secara rutin. Olahraga yang menyenangkan, olahraga yang santai tapi benar-benar ada keringat yang keluar, ya. Kemudian minumannya dijaga, pola hidupnya dijaga juga, jangan terlalu tidur larut malam karena ingat tidur terlalu malam itu kadang-kadang bisa membuat stresnya makin bertambah pemirsa. Ya. Kemarin sudah saya katakan bagaimana caranya membuat orang yang stres itu stresnya nggak nambah. Kalau malam itu tidurlah yang nyenyak. Diusahakan yang penting merem. Lama-lama insya Allah tidur kok. Dirilekskan pikirannya supaya hormon-hormon stres yang muncul pada malam hari itu bisa turun karena tidur malam pemirsa. Seperti makanan berlemak dia dikurangi. Bahkan jangan makanan-makanan berlemak. Terutama yang usia sudah 40 tahun ya, ini harus diperhatikan warning. Pilih-pilih makanan, jangan semua makanan yang enak-enak dilahap ya. Berbeda dengan usia 20 tahun, 30 tahun. Masih ya lumayan aman ya. Tapi kalau sudah menginjak 40 tahun, ini harus benar-benar diwaspadai. Kita harus benar-benar bisa memilih makanan yang tepat untuk kita konsumsi supaya jantung kita sehat, pembuluh darah kita sehat, kita bebas dari kolesterol, kencing manis juga minggir ya. Bagi Anda yang mempunyai kencing manis harus rutin check up ke dokter Anda karena dokter Anda akan memberikan saran, memberikan terapi supaya gula darah Anda akan turun dengan stabil pemirsa. Ya. Ini harus diperhatikan. Ada yang bilang, "Dokter saya kencing manis tapi saya enggak enggak mau kalau mengonsumsi obat jangka panjang." Justru ibu, bapak itu harus mengkonsumsi obat yang disarankan oleh dokter supaya gula darahnya tadi stabil. Kalau gula darahnya tinggi karena tidak mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter, maka akibatnya timbul komplikasi-komplikasi karena gula darah tinggi yang kronis tadi. Ya, maka jangan takut untuk minum obat yang dianjurkan dokter karena itu sudah melalui penelitian sebelumnya. Seperti darah tinggi harus berobat, ya. Jangan sampai darah tinggi dibiarkan terus, nanti malah fatal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya, dan nantikan tema-tema kesehatan saya di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita yang terpilih sebagai orang yang panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.